Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yaitu pertama tentang kekuasaan atau power. Jadi kekuasaan ini kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengendalikan atau mengarahkan tindakan pihak lain bahkan ketika ada perlawanan. Dan kekuasaan adalah penggerak konflik, kerjasama, dan organisasi sosial. Kekuasaan yang hanya bergantung pada paksaan atau ancaman tidak menjamin keberlangsungan jangka panjang, cenderung rapuh, membutuhkan biaya sosial dan politik yang tinggi. Contoh, pemerintah yang hanya mengandalkan aparat keamanan tanpa dukungan rakyat akan sulit mempertahankan kekuasaannya. Jadi di sini harus kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar kesempurnaan terjaga dalam berbangsa dan bernegara. Dan seterusnya itu legitimasi atau legitimasi. Legitimasi ini yaitu kepercayaan dan pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan yang dijalankan adalah sah, benar, dan pantas ditaati. Ini berarti sudah mendapatkan pengakuan. Inilah dimaksud legitimasi ini. Sudah ada surat benar di dalamnya. Jadi ada makna penting di dalam legitimasi, yaitu legitimasi mengubah kekuasaan menjadi otoritas yang sah. Ketaatan masyarakat bersifat sukarela, bukan karena takut. Kekuasaan yang legitim yaitu lebih stabil, lebih efisien, lebih tahan lama. Contoh, pemimpin yang dipilih melalui pemilu yang jujur dan adil akan lebih mudah ditaati oleh rakyat. Inilah yang dimaksud tadi legitimasi. Artinya ada pengakuan dari sisi lain. Contoh ketika pemilu, jadi yang memilih rakyat sendiri, sehingga sudah terpilih maka akan ditaati oleh rakyat, lebih didengar rakyat suaranya. Contoh dan seterusnya itu rumusan mas. Jadi kesimpulannya yaitu kekuasaan, kemampuan memengaruhi orang lain. Legitimasi yaitu pengakuan masyarakat atas kekuasaan tersebut. Kekuasaan tanpa legitimasi tidak stabil. Kekuasaan dengan legitimasi menjadi otoritas yang sah. Baiklah, saya akan menjelaskan dinamika persoalan dan solusinya.
Dinamika berasal dari kata dinamis yang berarti selalu bergerak, berubah, dan bertenaga. Persoalan, masalah tentang atau isu yang kompleks dan tidak tetap. Dinamika persoalan, pergeseran terus-menerus dalam suatu isu yang mengaruhi cara orang berinteraksi, faktor pendorongan, dan potensi perubahan dalam masyarakat atau organisasi. Contoh dinamika adalah contoh dinamika persoalan dibagi menjadi tiga, yaitu dinamika sosial, pergeseran dalam tatanan masyarakat yang menimbulkan perubahan kelanjutan. Dua, dinamika kelompok, interaksi antara anggota kelompok yang dipengaruhi oleh tujuan, pemimpinan, dan konflik yang membentuk cara konflik mengatasi masalah. Tiga, dinamika organisasi, studi tentang interaksi dan ketergantungan antara anggota yang berkeberhasilan, pola perilaku, dan perubahan dalam mencapai tujuan. Solusi dalam dinamika persoalan. 1. Pendekatan adaptatif, mengembangkan strategi yang fleksibel dan dapat disesuaikan seiring perubahan masalah. 2. Keterampilan aktif, melibatkan semua pihak atau persuasi mental dan fisik dalam mencari solusi. 3. Memahami akar masalah, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perubahan tenaga dan persoalan tersebut. 4. Kerjasama dan pencapaian, membangun interaksi dan positif yang saling percaya di antara pihak-pihak berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Lubis. Saya akan menjelaskan tentang dinamika interaksi kekuasaan dan legitimasi. Analisis ini akan berpegangan pada premis bahwa kekuasaan selalu berusaha memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Kekuasaan menggunakan ideologi dan institusionalisasi rasional legal sebagai mekanisme utama untuk mentransformasikan paksaan menjadi persetujuan. Sebaliknya, erosi legitimasi ketidakpercayaan terhadap sistem atau kegagalan kinerja akan mengharuskan pemegang kekuasaan kembali bergantung pada paksaan atau menciptakan saluran baru untuk mendapatkan pengakuan. Melalui lensa teori ini, analisis akan menguraikan bagaimana keseimbangan antara kekuasaan legitimasi menentukan sifat dan berkelanjutan tantangan politik. Jenis dan pendekatan penelitian ini juga berpengaruh pada jenis penelitian pertama, yaitu adalah studi kepustakaan. Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur teoritis. Yang kedua adalah pendekatan analisisnya itu gimana? Analisis konseptual dan deduktif. Pendekatan ini akan menganalisis konsep ini seperti kekuasaan, legitimasi, otoritas, dan delegitimasi. Analisis ini akan bersifat deduktif, dimulai dari teori-teori umum, misalnya Weber, Lucas, untuk membangun kerangka analisis yang digunakan untuk memahami dinamika sosial politik. Sumber datanya ini dari data primer teoritis, karya-karya klasik, dan seminar yang berisikan konsep ini seperti tulisan Max Weber mengenai otoritas dan legitimasi dan Stephen Lucas mengenai dimensi kekuasaan. Data sekundernya ini buku tes akademi referensi standar dalam ilmu politik, sosiologi, dan teori sosial yang membahas kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Jurnal ilmiah, artikel-artikel penelitian terbaru maupun klasik yang mengembangkan atau mengkritik teori-teori tersebut. Dokumen resmi, laporan atau dokumen yang membahas aplikasi praktis dari legitimasi atau krisis kekuasaan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam dokumentasi dan pencatatan sistematis meliputi langkah-langkah
1. Identifikasi sumber, menentukan sumber-sumber literatur yang paling otoritatif dan relevan dengan fokus pada kekuasaan relasional dan tipologi legitimasi. Interaksi data, mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan dan pengutipan terhadap definisi, profesi, asumsi dasar, dan argumen kunci dari setiap teori yang ditemukan. Yang ketiga ada klasifikasi dan kategorisasi, mengelompokkan data yang telah diekstrakan berdasarkan kategori teoritis yang telah ditetapkan. Lukas dikelompokkan terpisah dari data. Keempat ada selanjutnya masuk yang keempat, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan langkah-langkah pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Yang pertama tadi reduksi data, memilah dan menyaring data apapun itu datanya. Yang kedua adalah penyajian data, gimana kita menyajikan data tersebut dalam membuat datanya sendiri. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari setiap data yang kita buat itu apa saja. Berikan kesimpulannya dengan pas dan bagus. Sekian dari saya. Maaf kalau saya ada kekurangan. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan ilustrasi otoritas dan legitimasi Max Weber. Tipe otoritas tradisional. Contoh kasus kerajaan di Timur Tengah, misalnya di Arab Saudi. Mekanisme legitimasi ketaatan didasarkan pada garis keturunan yang diyakini suci dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tipe otoritas karismatik. Contoh kasus Fidel Castro Kuba atau Nelson Mandela Afrika Selatan. Mekanisme legitimasi ketaatan timbul dari kualitas pribadi luar biasa, visi dan daya tarik pemimpin melampaui aturan formal. Tipe otoritas regional legal. Contoh kasus sistem birokrasi dan demokrasi modern, misalnya di Jerman. Mekanisme legitimasi ketaatan didasarkan pada legalitas